warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin, akhina Al-Ustaz Muhammad Arif Mata'allallah terus hayati, segenap para pengurus, sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian ini membaca suratul Fatihah. Kita niatkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Hujjatul Islam Al-Syekh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Syekhuna Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jabis. Kana syai'un lilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, semoga berkah selalu, sehat selalu ya. Kita sampai di halaman 73, baris ke-8 dari bawah. Di situ ada pain kulta. Ya. Benar ya? Dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Pain kulta, jika Anda bertanya, ya, Imam Ghazali gitu, in arada
bi'amalihi al-khaira naf'an minallahi ta'ala. In jika arodani fil madi, jika seseorang ingin menginginkan bi'amalihi al-khaira, amalnya menjadi baik, naf'an minallah, dia menginginkan kemanfaatan dunia, tapi di sini dari Allah Ta'ala. Jadi jika seseorang menginginkan dengan amal baiknya tadi, kalau bapak nyumbang amal baik, bersihin masjid amal baik, ta'lim amal baik, tapi naf'an minallahi ta'ala, dia pengen mendapatkan kemanfaatan dunia, tetap mintanya kepada Allah. Jadi maksudnya dia melakukan itu bukan karena Allah, melakukan kebaikan tapi bukan karena Allah, hanya pengen dunianya enak, nyaman, sukses gitu. Wala yuridu minan nasi syai'an, katanya. Dan dia juga tidak menginginkan sedikit pun dari manusia. Tidak ingin apa? Bin midhatin, enggak ingin pujian, au sum'atin, atau tidak ingin juga namanya jadi baik gitu. Au manfaatin, atau tidak ingin juga mendapatkan manfaat. Ayakunu dzalika riya'an, apakah kalau begitu tuh juga termasuk riya? Dia beramal baik, kagak pengen dipuji, kagak pengen disanjung, kagak pengen namanya baik, cuman dia pengen dari Allah mendapatkan hidup di dunia ini enak, nyaman, gitu, sukses. Fa'lam anna dzalika mahdur riya'i. Jawaban Imam Ghazali, ketahuilah bahwa itu, katanya, bentuk riya yang murni. Artinya riya banget itu. Begitu aja riya itu. Qala ulama'una rahimahumullah. Ulama kami, semoga Allah sayang kepada mereka, berkata, al-i'tibaru fir riya'i bil muradi. Al-i'tibar, arti yang diingin ke apa? Apa i'tibar itu? Perumpamaan fir riya, tentang lafaz riya, pemahaman riya itu bil murad, artinya tergantung kepada yang diinginkannya. Murad kan yang diinginkan, bi muradillah, keinginan Allah, la billadzi yuridu minhu, bukan kepada orang yang dia inginkan darinya. Jadi tadi kan dia mintanya sama Allah, bukannya yang dikatakan riya itu bukannya dia minta dari Allahnya, tapi masalahnya nih, bil murad, dia punya keinginan. Keinginannya bukan Allahnya, dan pengen dunia. Fa in kana muraduka min amal khair naf'an dunyawiyyan fa innahu riya. Maka jika keinginanmu, atau murad tadi itu, jadi riya itu diungkapkan dengan murad, keinginan. Maka fa in kana muraduka min amal khair naf'an dunyawiyyan, jika keinginan Anda dari melakukan kebaikan semata-mata pengen mendapatkan kemanfaatan dunia, itu
tujuannya dunia, bukan tujuannya akhirat. Fa innahu riyaun, sesungguhnya itu termasuk riya. Sawaun aradtahu minallahi aw minan nas, sama aja Anda menginginkannya dari Allah atau dari manusia. Ya, saya ingin dari Allah atau dari manusia, lihat yang penting muradnya yang penting. Kalau muradnya akhirat, cakap, ikhlas. Muradnya keinginannya dunia, riya. Mau Allah ke manusia ke sama. Ya. Marhaban Sahari halaman 73 baris ke-7 dari bawah. Ya, ini dalam ini ya. Kemudian qala Allah Ta'ala, ya, Allah berfirman, man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi. Barang siapa yang menginginkan ya ganjaran di akhirat, pahala di akhirat, maka akan kami tambahkan kepadanya ganjaran di akhirat. Sebaliknya, wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang menginginkan ya balasan di dunia, tadi dimintakan kemanfaatan di dunia, nu'tihi minha, maka kami akan memberikan ya kepadanya minha dari sebagian dunia ini. Tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib, dia di akhirat gak dapat apa-apa, gak dapat bagiannya, karena dia mintanya hanya buat dunia. Allah kasih untuk sukses, jadi pemimpin, tapi dunia doang dia. Akhirat dia nggak dapat apa-apaan. Maka di sini pentingnya niat ya. Jangan melakukan apa aja, terusin niat karena Allah. Nyambung enggak? Nyambung ya. Walaisal i'tibaru bilafzatir riya, katanya. Wastiqaqiha min makna ru'yah. Bukannya i'tibar itu dengan lafaz riya. Wastiqaqiha dan pecahan daripada riya. Istiqaq itu pecahan. Min makna ru'yah, dari makna ru'yah, melihat. Wa innama summiyat hadhil iradatu al-fasidatu bihadzal ismi. Hanya saja summiyat ya, dinamakan apa namanya? Ru'yah itu dinamakan, riya itu dinamakan hadiri illah, dinamakan keinginan itu keinginan yang jelek, bihadzal ismi, dengan nama ini. Artinya riya itu adalah keinginan yang jelek, itu ya, dengan nama tersebut. Li'annaha, karena keinginan hanya kembali ke, karena keinginan yang buruk itu aktsaru ma taqau, apa tuh? Yang paling banyak yang dilihat tuh. Ya. Wa takunu min qibalin nasi ru'yatihim, dan ya dari sisi manusia itu terlihat oleh manusia. Ya. Kenapa ini istilahnya namanya riya? Dari kata bagaimana ru'yah, dilihat. Nah, sesungguhnya dinamakan ini karena keinginannya yang jelek. Inginannya mau pengen dunia, bukan pengen akhirat. Nah,
Li'annaha aktsaru ma taqu. Nah, keinginan yang buruk inilah yang sering terjadi atau yang sering dilihat oleh orang. Wa takunu, dan keinginan yang buruk itu min qibalin nas, dari sisi manusia, wa ru'yatihim, dan penglihatan manusia. Fafham, pahamilah wahai para pelajar pendengar. Pain kulta, dan jika Anda bertanya lagi, amin lagi, lagi kita aja biar paham lebih. Idza kana al-qasdu minad dunya, apabila tujuan dari dunia ini, allati yuriduha minallahi at-ta'affufa, yang dia menginginkan dunia ini dari Allah hanya sebatas ta'affuf minan nas. Apa ta'affuf itu? Ifah. Itu dia menjaga dirinya, ya, dari minta-minta misalnya. Dia jaga mur'ah dirinya, ta'affuf. Wal uddah, katanya, dan hanya juga untuk bekal ala ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah. Yakunu dzalika riyaun, itu juga termasuk riya. Kenapa? Karena tujuannya, ya, dari dunia itu hanya dia hanya pengen terlihat orangnya terjaga gitu, nggak minta-minta orang, ya, dan bekal, sebagai bekal untuk ibadah, itu juga dikatakan riya. Fa'alam, ketahuilah, anna ta'affufa laisa fi kathratil mal wal jah wal hutami. Ketahuilah bahwa ta'affuf tadi dia menjaga kehormatan diri, katanya, dari meminta-minta, sifat tamak atau lainnya, bukan pada harta yang banyak, bukan juga pada kedudukan, wal hutam, kesenangan dunia. Pakai bahasa hutam ini, kesenangan dunia, yang namanya kesenangan dunia bakal hancur, bakal habis. Wa innama, sesungguhnya yang namanya ta'affuf itu menjaga kebersihan diri, ya, huwa fil qanaati, dalam sifat qanaah. Gitu. Kan orang qanaah tuh walaupun dia nggak punya, dia merasa cukup aja. Gitu. Makanya dikatakan orang ta'affuf bukan karena banyak hartanya, bukan. Ada orang banyak hartanya belum serakah terus kan. Tapi ketika dia punya harta banyak, dia tetap qanaah. Sedikit qanaah, ya. Dia sadar semuanya hanya anugerah dari Allah. Wasiqati, ya. Jadi dia punya sifat ta'affuf itu, dia menjaga dirinya itu merupakan dia punya sikoh, punya kepercayaan yang penuh bi kifayatillahi subhanahu, dengan kifayahnya Allah. Artinya dia yakin, dia percaya Allah bakal, ya, kasih dia rezeki. Kalau sudah yakin dengan dulu tuh konsep yang pertama, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, sudah dibagikan, dijanjikan gitu. Ya, jadi dia kagak celutak, nggak dikit orang minta itu kan menjatuhkan harga dirinya. Kenapa? Dia percaya sama Allah. Seseorang tidak akan mati sebelum mendapatkan rezekinya. Jadi ta'affuf itu adalah qanaah, merasa cukup, ya, dan percaya akan kebaikan Allah. Wa ammal uddatu ala ibadatillahi ta'ala, adapun, ya, bekal untuk beribadah kepada Allah. Lihat nih, fa idza kana muraduhu dzalika fal, ya, jika niatnya itu
emang ya saya makan untuk ibadah, tidur untuk ibadah. Nah, kalau gitu dzalika fala yakun riya'an. Itu bukan termasuk bentuk riya. Kan? Ya. Wa dzalika ma yattasilu bil amril akhirah wa asbabiha, ya. Karena itu yang berkaitan dengan perkara akhirat dan sebab-sebab akhirat. Ya. Wa yasiru qasduhu qat'an lidzalik. Nah, maka menjadilah tujuannya itu hanya untuk itu. Ya, untuk akhirat. Dia istirahat ya sebagai bekal untuk ibadahnya. Dia makan niatin buat ibadah. Fa in urida bi amali khair hadza an-naw'u la takunu tilkal iradatu riya'an. Fa in urida, maka jika dia menginginkan bi amali khair ya dengan amal yang baik, hadza an-naw' dengan bentuk seperti ini, katanya la takunu tilkal iradah riya'an, maka niat seperti ini, keinginan seperti ini bukanlah bentuk masuk ke dalam kategori riya tadi ya. Lianna hadhihi al-umur tasiru bi tilkan niyyah khairan, ya. Karena perkara-perkara ini menjadi ya dengan niatnya itu menjadi baik. Au tasiru fi hukmi a'mal akhirah, atau menjadi masuk dalam kerangka amal akhirat. Ya. Jadi dia punya bekal untuk ibadah. Wala takunu iradatul khair riya'an, dan keinginan kepada sesuatu yang baik ya, tidak termasuk riya. Asal gini, wala takunu iradatu, ya. Ini tak irada jadi isimnya takunu, mana khabarnya riya'an, isimnya berbentuk mudhaf. Asalnya iradatul khairi riya'un asalnya. Ya. Wala takunu iradatul khair riya'an, dan keinginan yang baik itu tidaklah riya, gitu ya. Wa kadzalika in aradta an ayyakuna laka ta'zimu 'indan nas. Demikian juga jika Anda ingin ya Anda dihormati ya oleh orang lain, 'indan nas, oleh orang lain. Jadi ada dihormati oleh manusia. Au mahbatun 'indal masyayikh wal immah. Atau jika Anda ingin dicintai oleh para guru-guru atau para imam-imam atau tokoh. Wa yakunu qasduka min dzalika at-tamakkun min ta'yidi madhhabi bi al-haqqi. Jadi bapak-bapak, misalnya kita melakukan sesuatu ya, kita ingin dicintai oleh guru-guru kita ya. Nah, wa yakunu qasduka min dzalik, katanya. Nah, tujuan Anda dari itu semua tadi pengen dihormati lah ya sama orang lain, mendapat cintanya guru-guru, mendapat cintanya tokoh-tokoh, katanya. At-tamakkun itu bisa terjadi min ta'yidi madhhabi ahli al-haqqi, dari ya ta'yid itu apa? Karena adanya penguat ya, penguat mazhab ahli al-haqq au ar-riddah, atau menolak ala ahli bid'ah, kepada kelompok ahli bid'ah. Maksudnya itu bisa dimungkinkan ya dari penegasan kelompok ahli haq atau orang-orang soleh ya, kemudian wariddah ala ahli bid'ah, dan menolak atas orang-orang yang ahli bid'ah, awin nasra lil ilm, atau
mazhab, kelompok orang-orang yang menyebarkan ilmu. Au haddun nasi al ibadah, atau merangsang, memotivasi manusia untuk ibadah. Wa nahwa dzalika, dan hal-hal yang seperti itu, duna an taqsida bidzalika. Nah, di sini pentingnya di sini, ya. Tanpa ada tujuan Anda dengan itu semua, syarafa nafsika, ya. Kemuliaan diri Anda, min haitsu hiya, dari sisi dia itu hiya au dunya, dari sisi dia atau dunia, tanalaha yang Anda dapatkan. Fa inna hadhihi kulluha iradatun syadidatun. Ini semuanya merupakan keinginan yang syadidah, keinginan yang tepat lah. Wa niyatun mahmudah, dan keinginan-keinginan yang terpuji. La yadkhulu syai'un, tidak masuk syai'un sedikit pun, minha, dari niat-niat yang tadi, ya, min babir riya, masuk ke dalam bab riya. Artinya jika kita ingin dihormati oleh orang lain, atau mendapatkan cinta para masyayikh, para guru-guru, ya, katanya itu bisa saja terjadi, ya, masuk ke dalam penguatan kelompok ahlil haq, kelompok orang yang menolak kepada ahli bid'ah, masuk ke dalam menyebarkan ilmu, atau memotivasi manusia untuk beribadah, ya. Tapi di situ duna an taqsida bidzalika sarafa nafsik, ya, Anda tidak bertujuan untuk memuliakan diri Anda. Jadi kita melakukan aja, ternyata orang pada senang sama kita, sayang sama kita, hormat sama kita, tapi kitanya kagak pengen itu, ya, pengen pujian itu, enggak. Baik, maka itu katanya tidak masuk ke dalam bab riya. Idil maqsudu minha amrul akhirah bil haqiqah. Karena tujuannya dari itu semua katanya adalah perkara al-akhirah bil haqiqah, secara hakikatnya. Wa alam anni, katanya, sa'altu ba'dhu masyayikhina amma ya'taduhu awliyauna min qira'ati suratul waqi'ah. Nah, ini diangkat keterkaitan ulama-ulama dulu dengan membaca surah Al-Waqi'ah. Apakah di situ ada nilai riyanya baca Waqi'ah? Ya, kita tahu orang baca Waqi'ah itu mendatangkan rezeki. Ketahuilah, saya pernah bertanya, kata Imam Ghazali, kepada sebagian guru-guru kami terhadap sesuatu yang menjadi kebiasaan para auliyauna, ya, guru-guru kita, tokoh-tokoh kita, min qiraati suratul waqi'ah, daripada membaca surat al-waqi'ah, fi ayyamil usrati, pada hari-hari, saat-saat, kondisi-kondisi yang sulit. Alaisal muradu bidzalika ayyadfa'allahu ayyadfa'allahu tilka syiddah anhum. Alaisa, bukankah maksud dengan itu, dan kita membaca surah Waqi'ah, ya, Allah menolak, ya, Allah menolak kesulitan itu dari mereka itu. Wa yuwassi'a alaihim, dan Allah meluaskan, ya, alaihim, atas mereka, atas orang-orang yang baca al-Waqi'ah, syai'an minad dunya, sesuatu dari dunia, ala ma jarat bihil adah, sebagaimana kebiasaannya orang-orang ketika ini membaca surat al-Waqi'ah. Fa kaifa tasbihu iradatu matai dunya bi amal akhirah, ya. Kalau tanya, bagaimana, ya, menjadi, kata, mencari kesenangan dunia dengan
beramal akhirat. Fa kaifa tasbihu iradatu mata, mata kan ini kesenangan dunia, mata dunia bi amal akhirah. Di pertanyaan, bagaimana ya mencari kesenangan dunia dengan amal akhirat? Bagaimana Anda mencari kesenangan dunia dengan amal akhirat? Faqala fi jawabihi rahimahullahu, ya. Kemudian beliau berkata dalam jawaban-jawabannya, semoga Allah sayang kepadanya, kalaman ma'nahu, yang sebuah ungkapan yang pengertiannya begini, annal murada minhum, bahwa maksud daripada mereka, dari tokoh-tokoh ulama-ulama sufi, ya, minhum, dari antara mereka, ayyarzuqahumullahu qanaatan, bahwa mereka membaca surat Al-Waqiah itu niatnya yang mereka inginkan agar Allah memberikan karunia kepada mereka, karunia apa? Qanaah, agar punya sifat qanaah, merasa cukup gitu. Al-qutan yakun lahum uddatan, atau Allah memberikan kepada mereka makanan, ya, makanan pokok yang bagi mereka menjadi bekal untuk ibadah kepada Allah, atau menjadi kekuatan, menjadi sebuah kekuatan, ya, ala darsil ilm, untuk menuntut ilmu. Wa hadhihi min jumlati iradatil khair duna dunya. Nah, ini semuanya artinya kita membaca Al-Waqiah, ya, itu merupakan keseluruhan daripada keinginan-keinginan yang baik, ya, bukan keinginan semata-mata karena dunia. Nanti dipertegas lagi, karena baca surah Al-Waqiah merupakan sunnah, menjalankan sunnah Nabi, ya. Nanti saya ceritakan sedikit pas ini ada sahabat yang betul-betul mewanti-wanti, ya. Makanya bapak-bapak Al-Waqiah amalin tuh, Yasin wajib hafal. Kan nenek-nenek kita dulu hafal semua tuh, ya, Yasin, Al-Waqiah, Tabarok, Al-Muluk, hafal itu. Jadi biar rezekinya lancar, ya, malam-malam baca aja Al-Waqiah. Kan itu baca 96 ayat, paling 15 menit kelar, ya. Saya pernah dulu imam, lagi kuliah dulu, teman saya dari NTB, kebetulan saya sholat, dan beliau nepak, saya ngikut jadi makmum. Saya lagi baca Al-Waqiah, saya terusin aja dah. Selesai sholat, baru istighfar 3 kali, dia ngangkat sejadahnya, gua kapok sholat belakang lu. Begini keingetan. Sekarang jadi Ustadz Muhaimin, panjangan. Karena saya lagi deresin gitu. Dulu kalau di Cibitung, kalau saya dipanggil guru, ada yang kesurupan gitu. Itu saya merasa kagak bisa ngobatin orang kesurupan. Cuma saya minta kekuasaan Allah aja, ya Allah, minta bantuan Allah aja. Ada yang sakit nih, atau saya lagi dakwah di sini. Kalau sembuh, semoga pada masyarakat pada ikut ngaji, ya Allah. Jadi ketika dipanggil, diundang itu, tunggu ya sebentar. Itu saya sholat hajat dulu. Sholat hajat, saya tamatin Al-Waqiah tuh. Ya, saya bikin 4 rakaat itu. Karena di kampung-kampung dulu masih ada paraji-paraji kan. Paraji bukan tuh foto-foto, bukan, istilah dukun begitu ya. Iya, untuk ngebedainnya kita itu. Jadi pernah ada karyawati pulang kerja kan, di itu daerah Kalimalang kan, di daerah Cibitung itu banyak
masih banyak jin-jinnya itu. Asal lewat situ kesurupan itu. Ya. Sudah saya bisa saya dah gitu. Kalau udah habis ilmunya mah udah kita azanin aja. Alhamdulillah itu sadar itu. Pernah ada satu ketika datang lagi setan yang susah banget. Saya bawa aja ke Kesopandi, ada di Kali Cibel sebelah sana tuh, ada daerah Ceger namanya. Kesopandi, ada Kenawel, Azhar Jahari, Perbantan itu. Saya minta tolong. Nah, artinya kita baca itu, bacaan waqiah bukannya pengen dunia, ya. Kalau orang-orang soleh ini ngerti, baca itu pengen jadi nambah qanaah, ya. Dan dia menjalankan sunnah Rasulullah. Rasul pesan itu, ya, baca waqiah. Oke. Wa alam anna hadhihi sirah, baca sirah, ya. Ketahuilah bahwa langkah-langkah ini atau yang di sini sirah di sini kan ya thariqah, cara ini maksudnya qira'at hadhihi surah, membaca surat Al-Waqiah ini inda syiddah, dalam kondisi kesulitan, ya, fi amri rizqi wal khasasah, dalam urusan rezeki dan kebutuhan kita, ya. Innama huwa syai'un, sesungguhnya hal ini, ya, sesuatu yang waradat bihi al-akhbar, telah datang, ya, informasi-informasinya, khabar-khabarnya, hadis-hadisnya, al-ma'thurah, yang ma'thur anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, wa anis sahabati ridwanullah alaihim ajmain, dan dari sahabat, semoga Allah ridho kepada mereka semuanya, ya. Nah, baru diceritakan di sini hatta anna Abi Mas'ud hina utiba fi amri waladihi, sampai-sampai bahwa Abi Mas'ud, ya, ketika ditegur tentang urusan anaknya, idlam yatruk lahum minad dunya syai'an, karena beliau Ibnu Mas'ud tidak meninggalkan sedikit pun dari harta-harta dunia untuk anak-anaknya. Qala laqad khalaqtu lahum suratan waqi'ah, aku telah meninggalkan kepada mereka surat Al-Waqi'ah. Di kisah lain juga sama, Sayyidina Abu Bakar juga, aku telah mengajarkan, ya, mewasiatkan kepada mereka Al-Waqi'ah. Kita nanti baca hadis-hadis tentang intinya biar kita tambah mantap. Maksudnya apa? Diamali maksudnya. Nih, Imam Ghazali kan mau kaya kan? Paling enggak qanaah sebabnya. Iya, udah Al-Waqi'ah digebok. Ya. Saya sering buat begitu enggak ada penyadapan. Gimana? Ini tanpa pakai, padahal ini Imam Ghazali udah dikasih umur panjang itu nih, Mas. Ya, kemarin sakit masih aja sehat terus, masih gagah itu. Ada nikmat-nikmat duniawiyah, ada nikmat ma'nawiyah, ya. Ini istilah duniawiyah, ukhrawiyah, ma'nawiyah, hissiyah, apalagi zahiriyah, batiniyah, atau lagi apa? Baqiyah, faniyah. Dunia akhirat baqiyah, baqo, langgeng. Dunia faniyah. Orang nganggap rezeki itu duit setumpuk. Yang dikasih sehat terus, itu berapa banyak rezekinya? Duit banyak sakit terus, ya sama aja keluar terus. Ya.
Makanya lihat dunia, nikmat itu banyak. Ada nikmat ma'nawiyah dan nikmat hissiyah. Baik. Qala laqad khalaqtu lahum suratul waqiah. Aku telah tinggalkan kepada mereka surat al-waqiah. Wa min dzalika al-asli fis sanati, ya. Bukan sanad, fi sunnah, ya. Wa min dzalika al-asli itu adalah dasarnya ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarrat hadhil khislatu fi sirati ulama'ina rahimahullah. Nah, kebiasaan ini berlaku di ulama-ulama kita yang membiasakan baca surat al-waqiah. Itu. Wa illa fala mubalata lahum bihamdillahi ta'ala bi syiddatin fi amri dunya aw si'atin. Maksudnya, kalau tidak, maka mereka enggak terlalu peduli itu. Jadi maksudnya, para ulama salafus salih itu dikasih dunia berapa aja enggak peduli, enggak mikirin dunia. Hamnya ham akhirat aja. Yang dapat cinta Allah, enggak pikirin rumahnya ini. Ya, yang bikin bagaimana hubungannya sama Allah, sholatnya bagus apa kagak, bagaimana baca Qurannya bagus apa kagak, itu yang penting. Katanya, fala mubalatan lahum, mereka enggak peduli itu. Bihamdillah ta'ala, ya, bi syiddatin fi amri. Mereka hanya bersyukur sama Allah dengan sempitnya, sulitnya urusan dunia. Ausah atau lokasi luas. Jadi enggak pikirin dia. Malah baca buku saya itu yang tentang Nabi Ibrahim, orang soleh itu kalau dapat dunia dia takut, ya mana pengen dapat musibah aja, karena mereka yakin habis musibah datanglah kebahagiaan. Ya, kalau dikasih kesenangan dunia dia takut habis ini ujian apa. Wahum alladzina yaktanimuna daikad dunya wa usruha. Mereka adalah orang-orang yang ini adalah menikmatilah, ya, kesempitan dunia dan kesulitan dunia. Ya, mereka ulama-ulama kita itu salafus salih, mereka senang menikmati sempitnya dan kesulitan dunia. Hanya mereka dunia, daik sempit, usr sulit. Wa yataghaluna fi dzalika fima bainahum. Bahkan mereka sampai berlebihan tuh. Atau hidup dalam kesederhanaannya banget. Coba bapak-bapak, Sayyidina Abu Bakar coba. Itu ngasih Nabi 100 onta itu. Sayyidina Umar dalam tafsir Ayatul Mukarrabin yang kita baca di Bintara 14 diceritakan senang banget bisa menyedekahkan setengah daripada kekayaan. Di hatinya senang dia bisa memberikan itu. Tentang Sayyidina Abu Bakar, semuanya dikasih. Ditanya, Sayyidina Abu Bakar, tidakkah anda mikirin anak-anak anda, putri-putri anda? Sudah aku wasiatkan al-waqiah. Gitu. Ya, ini saya menerjemah buku dulu, judulnya Thariqul Ghina fil Islam. Saya kasih nama Kiat Kaya Menurut Islam. Di situ ada perbanyak istighfar dan banyak. Istighfar banyak, datang rezeki min haitsu la yahtasib. Salat duha itu salat itu dijaga tuh. Ini yang saya heran, baru jadi kepala satpam kecamat lah, Pak RT, Pak Lurah, kagak pada duha. Saya punya jamaah saya tuh Bapak Wali Kota, dijaga amat duhanya tuh. Kalau Wali Kota jaga duhanya, masa yang bawahnya nggak jaga. Harus gedean mana gajinya Wali Kota sama Lurah? Nah, tingkatannya gede mana kan?
wali kota kan, dia aja masih jaga duhanya lah. Kita wali kota kagak, nggak duha. Duha ya, duha yang banyak, al-waqiah yang banyak ya. Jadi mereka tuh ya, para ulama una diceritakan Imam Ghazali gitu. Jadi orang-orang yang malah menikmati dikasih sulit dunia itu senang ya. Wa yataghaluna fi dzalika fi ma bainahum, bahkan mereka berlebihan dalam hal itu. Wa ya'uddunahu min Allah taala minnatan azimatan. Nah, ini yang susah ini. Mereka ulama-ulama salafus salih ya, mereka menganggap kesulitan itu malah minnah azimah, karunia yang besar dari Allah. Ya, ini kita besok anak kita pengen masuk sekolah, kalau punya duit udah bingung gitu. Sabar aja. Baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir ya. Yang kayak gini tuh jalanin dah. Nanti datang rezeki yang gak disangka-sangka gitu. Ada aja. Wa yakhafuna idza badalahum minallahi sa'atun minad dunya tuh. Dan mereka malah takut, khawatir apabila tampak ya ada bagi mereka dari Allah keluasan di dunia tuh dan kita maunya duit mulu ya pikirnya. Allati la ya'udduha aktsarun nasi illa al-ihsan wa ni'mah, yang tidak dianggap itu oleh kebanyakan manusia kecuali kebaikan dan kenikmatan. Ayyakuna dzalika istidrajan min Allah taala wa musibatan. Tuh ulama salafus salih ketika dikasih terus itu dia takut. Takut apa? Takut jadi istidraj. Apa istidraj itu? Ulur dikasih terus diambulin tuh. Kalau bahasa lainnya sebetulnya cara halus Allah pengen menjatuhkannya, kasih blok aja. Ya. Jadi mereka menganggap tuh khawatir ketika Allah kasih karunia, dikasih nikmat, dikasih kelebihan itu apa? Berbentuk istidraj dari Allah dan musibah. Kaifa wa bitanatuhum al-asfaru wa tayyu fi umumil ahwal, katanya. Gimana kondisi mereka itu? Bitona itu bagian dalamnya, maksudnya senang gitu ya. Bitonah itu saya tulis ya, karena batona kan perut daleman, artinya kesenangan mereka para ulama-ulama itu apa? Al-asfar, dia mengelana itu. Apa mengelana? Musafir ya. Nah, watayi melaparkan perutnya itu. Kalau kita kan mau kenyang mulu ya. Nah, kau mau makan kenyang apa lapar? Makan kenyang banget bisa sakit malah. Ya. Mendingan lapar, sehat. Ini sekarang naik sebentar nih. Iya. Ya kan nanti anak mau lagi tahun. Jam 72 nanti Desember. Itu doanya gimana? Doanya 72 nanti Desember biasa. Oh, Pak Haji masuk ke 72. Maksudnya kan ulang tahun 72. Jadi saya minta doanya apa roban hatinya gimana? Nanti khusus. Ya, jadi anak-anak mau ulang tahun ini khusus. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, itu bentuk syukur aja kan, syukur sama Allah, ya kan. Ya doa umumnya itu minta kebaikan dunia akhirat, tambah soleh, berkah panjang umur, rajin ke masjid, tambah taat sama Allah.
Gitu ya, kita gini. Jadi katanya wabitanatuhum asfar, kesenangan mereka itu di dalam hatinya. Mereka tuh para salafus seringnya musafir perjalanan, watayu melaparkan diri fi umumil ahwal. Secara umum mereka begitu tuh kondisinya. Wa muqaddimuhum yaquluna, para imam-imam mereka berkata begini, al-ju'u ya, al-ju'u ya ra'su malina. Lapar itu adalah modal kita. Coba bagaimana tuh? Jadi bapak-bapak ketika nggak makan sedikit jangan langsung apa tuh? Kayak kagak makan. Tenang aja. Lapar itu nikmat, itu enak. Ya. Hebat ya. Orang dulu itu prinsipnya, lapar itu adalah modal kita. Fahada wadu mazhabi ahli tasawuf, inilah kondisi mazhabnya para ahli tasawuf. Wa huwa mazhabi, kata Imam Syafi'i, kata Imam Ghazali, itu mazhab saya tuh, gaya hidup saya. Saya sengaja melaparkan diri saya gitu. Wa mazhabu asyakhi, dan mazhab guru-guru saya, syekh saya. Wa dzalika jarrat siratu salafina, itulah ya manhaj kehidupan salafuna kita dulu, begitu gaya hidupnya, melapar-laparkan diri. Artinya sering-sering puasa lah mereka, Senin puasa, Kamis, itu yang bagus banget ya, sehat kita. Udah dikit itu sampai titik tuh. Wa amma taksiru ba'dil mutaakhirina, katanya fala yu'talu baru bihi. Adapun taksir, kekurangan, kelengahan sebagian ulama-ulama mutaakhir kita, fala yu'tabar bihi, katanya. Mereka tidak bisa mengambil contoh itu. Kalau kiai-kiai sekarang mau yang penyangka-yang mulu. Wa innama dzakarna hadza al-fasla, sesungguhnya saya sebutkan begini nih, kata Imam Ghazali, sengaja saya sebutin hadzal fasla, penjelasan ini, li Allah yagmiza fihim, jangan sampai, katanya ya, apa nih yagmiza itu salahnya, ayyagmiza yu'iba, ya, jadi aib. Artinya jangan sampai ada yang mencemarkan. Jadi kalau orang melapar-laparkan diri, puasa, baca al-waqiah, nah itu bukannya perbuatan yang apa? Jelek, apa ya? Remeh. Kalau udah kagak zamannya lagi baca waqiah. Baca apa? Baca apa? Waktu itu sengaja kami sebutkan ini, dijelasin, kata Imam Ghazali, agar orang tidak meremehkan gitu, tidak fihim, tidak mereka tuh orang-orang yang punya cara hidup yang sederhana itu, masih berpegang teguh baca al-waqiah. Oh, kita pegangnya apa? Baca warisan. HP aja katanya. Mukhalifun, katanya, yang berbeda, jahlan minhu bima qasidul qaum, karena mereka enggak tahu emang tujuan al-qaum tuh, orang saleh itu yang manhajnya hanya mencari ridha Allah dan melapar-laparkan diri. Walaupun dia Allah kasih kaya banyak, seperti Imam Syadzili itu kaya, tokoh sufi kaya. Ibaratnya dunia bukan jadi di dunia, di hatinya, di genggamannya, kekayaannya buat dia. Seperti perjalanan Imam Malik Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i pernah mondok di Imam Malik. Di bagian dia apa? Makannya sederhana begitu. Lalu beliau merantau ke Irak, ke Mesir, pulang ke Madinah lagi. Di perjalanan itu orang ngomongin semua tentang Imam Malik.
Laqad taghayyar, telah berubah kehidupan Imam Malik katanya. Karena udah dapat hadiah dari raja. Jadi ketika itu rame diisukan jelek, Imam Malik akhirnya ngunci pintunya rapat-rapat. Yang tadinya terima tamu siapa yang ditutup, kalian boleh bertamu dulu. Imam Syafi'i datang, tak. Siapa? Muhammad bin Idris. Dibilangin, Tuan, ada tamu, ada tutup aja. Kita angkat terima tamu dulu. Dibilangin, yang datang itu murid Anda dulu, murid Imam Syafi'i. Panggil dulu. Diajak duduk di diafa dulu lagi belajar. Diceritain, nah disinilah boleh dialog antara murid sama guru secara taklimiyah. Ya. Kalau tapi secara rohaniyat hanya dengerin aja, ngikutin aja. Kata Imam Malik Syafi'i, dulu kamu ketika belajar sama saya di mana? Di sini. Sekarang ada nggak perubahan tuh dari dulu sampai sekarang? Kagak ada. Nah itu. Jadi Imam Malik punya harta banyak, semuanya buat umat. Dia bikin ruang diafahnya. Hidupan tetap sederhana. Kagak aja punya langsung menampakkan kekayaan kasus kagak. Pak, sedikit saya akan baca satu hadis saja ya. Tadi Rasulullah itu biar jadi pegangan. Ya, man qara'a suratal waqiah, karena sudah muazan, barang siapa yang membaca surat al-waqiah kulla lailatin, setiap malam, ya, lam tusibhu fa'iqatun abada, selama-lamanya dia tidak akan ditimpa kemiskinan. Coba itu Pak, ini kata siapa nih? Nabi ini langsung. Hadisnya sahih. Untuk mau kaya, mau kawin, baca sama yang banyak. Iya. Coba tuh, saya ulang ya, biar pada hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Man qara'a, ya. Ini kan ceritanya begini. Ibnu Mas'ud tadi, ya, hartanya semuanya dikasih ke orang. Lah, ada yang ngomelin, Mas'ud, lalu kagak sisain buat anak-anak lu? Enggak, katanya. Aku sudah wasiatin mereka untuk baca waqiah. Apa? Katanya apa? Atakhsha ala banatil faqah min ba'di inni amartuhunna an yaqra'na suratul waqiah. Saya memerintahkan anak-anak saya untuk baca Al-Waqiah setiap malam. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Karena saya pernah mendengar langsung dari Nabi bersabda, man qara'a suratal waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa kesusahan, kemelaratan, apa lagi itu? Kemiskinan. Nah, ini udah dengar nih. Pada mau kaya nggak? Nanti malam baca. Nah, jangan sekali, 3 kali. Langsung, insya Allah. Udah ya, mudah-mudahan berkah. Al-Fatihah. Iya karena jamaah. Jadi kan kita sudah paham, kalau kagak dikasih di sini, dikasih di akhirat, gitu. Tapi pasti yakin tuh, kalau kita amalin ada keberkahan hidup kita. Ke anak, ke mantu, semua dapat. Ya, mantepin dah. Kalau Nabi sekali bisa malam itu, kita 3 kali kita bolak-balik. Pengen beda perasaannya begitu. Nabi istighfarnya 100 dan Nabi sudah. Kita harus lebih dari Nabi bacaannya. Dan itu. Ya, ini udah dengar, tahu,
Tapi sampai rumah malas ngamalinnya. Ini maunya dua. Namanya dibeli ya, pengen mendatangkan rahmat Allah, pengen mendatangkan beli. Kayak orang ini sedekah datang keberkahan. Orang sakit nih, pengen sembuh, dawu mardakum bisadaqah. Kayak gitu. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Pengen kaya, udah amalin coba aja. Istighfar yang banyak. Barang siapa yang beristighfar, Allah datang rezeki min haitsu la yahtasib. Nah, tinggal apa? Mengamalkan. Ajarin anak-anak kita baca bareng-bareng di rumah. Ya, insya Allah berkah. Amin. Allahumma rzuqna rizqan halalan katsiran mubarakan fi. Allahumma rzuqna suratan waqi'ah. Allahumma rzuqna al-istighfar. Allahumma rzuqna salatan duha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.